Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nahdia, nomor induk mahasiswa 23941649575, jurusan Sosiologi, angkatan 3. Hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan memenuhi salah satu syarat untuk YUKIN, yakni sebagai bukti di tangan kanan saya ada SKBS dan di tangan kiri saya ada bukti pendaftaran UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ketua kelasnya siapkan dulu, nak. Pimpin doanya. Dia berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Apa selanjutnya? Sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dimulai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Dengar namanya, ibu akan mengabsennya. Fitri Nur Hidayat, Maisara Hermansyah, Siti Maria, Nur Rahmayanti, Satriani, Iva Mustika, Nur Atifah, Kurniati, Muhammad Ibnu Ashari, Salman Al-Farisi, Muhammad Lailatul Qadri, Muhammad Iksan, Muhammad Fahri, Muhammad Aksa, Novi Indra Nurman, Fahri, Muhammad Ashari, Muhammad Khaliki Nur. Oke, untuk anak-anakku yang ada di dalam ruangan ini, ibu akan memberikan motivasi buat kalian. Buat anak-anakku, belajarlah dari kemarin, raihlah hari, impikan hari ini, raihlah hari esok, dan janganlah pernah berhenti belajar dan belajar, karena kalian akan bisa memotifnya nanti hari esok. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kalian lebih bersemangat, kita akan menyanyikan lagu Pergi Belajar. Oke, mari kita bersama-sama menyanyikan. Silakan berdiri, baru kita bersama-sama menyanyikan lagu Pergi Belajar. Temanmu, tunggulah tanda yang padamu berikan.
Selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar. Semangat. Jika selalu tentu kau dapat hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kamu murifat. Oke. Oke, silakan kembali duduk. Terima kasih. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu tindakan sosial. Siapa yang masih ingat pengertian tindakan sosial? Oke, silakan Halikin. Sosial adalah tindakan yang bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia. Ciri utama dari perilaku dalam tindakan sosial adalah pemaknaan yang bersifat. Oke, masih di mana? Ini flash disk. File top. File. Apa nama flash disk? Tujuan pembelajaran. Baik, jadi tindakan sosial adalah tindakan yang bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia. Ciri utama dari perilaku dalam tindakan sosial adalah pemaknaan yang bersifat subjektif, mampu mempengaruhi orang lain dan menerima pengaruh dari orang-orang lain. Tindakan sosial yang dilakukan dengan interpretasi individu mengenai tindakan orang lain dalam suatu keadaan tertentu. Penerapan tindakan sosial yang selalu dilakukan dengan adanya individu lain yang terlibat serta adanya kegiatan lain yang terjadi secara bersamaan. Tindakan sosial dilakukan secara sukarela oleh individu sebagai bentuk interpretasi terhadap kenyataan yang terjadi. Saya Bu. Tapi Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menganalisis pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri interaksi sosial. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis interaksi sosial. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor interaksi sosial. oke, sekarang manfaat pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan manfaat pembelajaran hari ini? Saya Ya, silakan. manfaat pembelajaran kali ini. Yang pertama, membangun hubungan sesama manusia. Yang kedua, saling membantu saat kesulitan. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Yang keempat, meningkatkan rasa kepedulian. Dan yang kelima, menyatukan perbedaan. Oke, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Kemudian Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Setelah itu kalian akan mengerjakan tugas LKPD. Dan setelah tugas LKPD-nya selesai, kita akan mengadakan games, yaitu games TGT. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan model TGT. Apa itu model TGT? Model Team Games Turnamen. Model yang kita gunakan hari ini berbeda dengan model yang minggu lalu. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini, ada yang bisa membantu Ibu membacakan tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini? Oke, hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian interaksi, Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok, di mana terdiri dari 4 kelompok terdiri dari 5 anggota. Tapi sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD. Tetapi sebelum kalian kerjakan LKPD, Ibu akan membagikan terlebih dahulu pretest. Ibu akan kirim lewat grup kalian. Silakan naikkan HP, baru kalian kerja pretestnya. Pertanyaannya ada 5 nomor, pilihan ganda. Silakan jawab, dan kalau sudah klik tombol kirim. Oke. Iya. Menyanyi yang bagus. Menyanyi hebat.
Apa? Pasamik natin ya. Yang kan ada metal. Ah. Ini meh, kote masuk mari kegiatan itu. Ketika kemarin Ibu akan menampilkan PowerPoint, Ibu akan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi. Syarat-syarat terjadinya interaksi itu ada dua, yaitu kontak sosial dengan komunikasi. Selanjutnya, apa jenis-jenis interaksi sosial? Jenis-jenis interaksi sosial itu ada tiga. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Contohnya seorang kakak mengajar adiknya naik sepeda motor. Yang kedua, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Contohnya seorang guru mengajari siswanya untuk berpidato. Selanjutnya, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contohnya OSIS dengan pramuka saling membantu dalam menyukseskan kegiatan tanam 1000 bibit. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4, yaitu pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, ada komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor interaksi sosial. Faktor-faktor interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru orang lain. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang ketiga, sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pengaruh tersebut tanpa pikir panjang. Yang keempat, simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Yang keempat, empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peran secara efektif yang merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang keenam, motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain. Jadi ini materi yang kita pelajari hari ini. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh di depan interaksi sosial? Tahu. Oke. Sama saya. Oke, silakan. Langsat Jawa, 5.000 1 kilo. Langsat Jawa, 5.000 1 kilo. Langsatnya kelihatan fresh, Pak. Iya, karena dari tadi saya ambil ke Jawa. Berapa sekilo? 5.000 saja. Boleh dicoba enggak? Boleh. Coba tadi. Aduh. Pasti manis. Bolehlah 2 kilo. Oke. Ada. Kasih. Sama-sama. Oke, dari apa yang telah dipraktekkan teman kalian di depan kelas, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Jadi kesimpulan dari adegan yang telah kita lihat tadi yaitu interaksi sosial individu dengan individu lainnya, di mana satu individu menjual langsat dan individu lainnya membeli.
sehingga terjadi interaksi sosial antara individu dengan individu lain. Sekian. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Cara ibu akan membagi kelompok kalian dengan cara kalian akan menghitung 1, 2, 3, 4. Jadi yang mendapat nomor 1 itu adalah kelompok 1, yang mendapat nomor 2 adalah kelompok 2, yang mendapat nomor 3 kelompok 3, dan mendapat nomor 4 adalah kelompok 4. Begitu seterusnya sampai habis hitungan. Yang mendapat nomor 3 kelompok 3 dan mendapat nomor 4 adalah kelompok 4. Begitu seterusnya sampai habis hitungan. Oke, silakan menghitung dari sini. Angka 1 mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sampai di situ. Oke, jadi yang menyebutkan nomor 1 silakan cari pasangannya masing-masing. Begitu seterusnya. Yang 2 juga cari pasangannya, yang 3 dan 4 cari pasangannya. Silakan berdiri di tempat duduk. Oke, Ibu akan membagikan LKPD, kemudian kalian akan kerja LKPD tersebut. Ibu beri waktu 15 menit.
Oke, perhatikan dulu, kemari Ibu akan menjelaskan tata cara bermain games. Jadi untuk kelompok 1 warnanya biru, kelompok 2 warna kuning, kelompok 3 warna hijau, dan kelompok 4 warna merah. Jadi masing-masing kelompok akan berdiri sesuai warnanya. Setelah itu kalian akan berbaris 5 anggota, sesuai anggotanya berbaris ke belakang. Sudah itu siswa yang pertama atau anggota yang pertama akan naik paling ke depan membuka ini soalnya. Setelah itu kalian akan tulis jawabannya di sini. Kalau kalian tidak bisa, silakan kembali ke baris paling belakang. Dan yang anggota kedua kembali ke depan membuka. Kalau ini yang tidak bisa, ini yang dikerja. Kalau bisa, dia bisa melangkah ke nomor 2. Oke, begitu seterusnya. Sudah mengerti? Dulu. Oke, yang mendapat nilai tertinggi akan mendapat hadiah dari Ibu. Dengan yang paling cepat menyelesaikan tugasnya akan mendapat hadiah dari Ibu. Masih ada lagi satu, yang cepat selesai sebagai tanda kalian paling cepat selesai. Silakan ambil sumpritan yang Ibu simpan di meja, baru silakan tiup sebagai tanda kalian paling cepat menyelesaikan tugas. Iya, harus selesai semua 5 nomor. Oke, silakan berdiri dan berdiri sesuai, berbaris sesuai warnanya. Bawa pulpen, bawa pulpen. Oke, dengar, dalam hitungan 1, 2, 3 belum mulai nak. Saya bilang mulai, baru silakan melangkah ke depan. Oke, 1, 2, 3 mulai. Langsung.
Oke, sekarang kita cek jawaban kalian bersama-sama. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kelompok pertama jawabannya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu kelompok satu. Oke, jawabannya benar kelompok satu. Ibu beri poin 2. Jadi jawaban yang benar akan mendapat poin 2, jawaban yang kurang tepat mendapat nilai 1, jawaban yang salah 0. Kita cek di kelompok 2. Ada pembeli guru dan murid. Benar, jawabannya benar. Benar lagi. Benar. Terlalu panjang. 6, 7. Dengar ya. Jadi kelompok 1 nilainya 10. Tepuk tangan. Kelompok 2 nilainya 8. Tepuk tangan. Kelompok 3 nilainya 10. Kelompok berapa itu? 4 nilainya 7. Oke, untuk kelompok 1 dengan kelompok 2 silakan naik. Ibu akan berikan hadiah. Silakan kelompok 1 dengan 2. Oke, silakan kembali. Oke, sekarang buka HP-nya. Ibu akan kembali kirim link untuk post-test. Tunggu dulu. Oke. Sekarang kalau sudah selesai, klik tombol kirim. Sudah oke. Dari apa yang tadi kita pelajari, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Jadi kesimpulan yang telah kita dapatkan pada pembelajaran kali ini yakni yang pertama yaitu kita lebih mengetahui tentang pengertian dari interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya. Dan juga yang telah kita ketahui itu jenis-jenis interaksi. Interaksi sosial adalah jenis-jenis interaksi, yaitu yang pertama interaksi sosial individu dengan individu, contohnya seorang kakak mengajari adiknya cara bermotor. Dan yang kedua interaksi antara individu dengan kelompok, yaitu contohnya seorang guru yang mengajari muridnya di dalam kelas. Dan yang ketiga interaksi antara kelompok dengan kelompok, contohnya OSIS dengan pramuka yang bekerja sama dalam membantu dan menyukseskan kegiatan tanam 1000 bibit. Faktor interaksi sosial yang pertama simpati adalah contohnya ketika menjenguk teman yang sedang sakit, dan empati contohnya yaitu menghibur dan menemani teman yang sedang sakit. Dan yang ketiga identifikasi, yakni meniru artis idola dari teman yang sedang bersedih, contohnya meniru gaya rambutnya atau cara berpakaiannya. Sekian. Dari hasil pretest dan post-test kalian yang telah kalian kerjakan, masih ada beberapa teman kalian yang masih salah, tapi nanti kita akan perbaiki pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, sebelum kita menutup pertemuan hari ini atau sebelum kita pulang, Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran. Kalian bisa menggambar perasaan kalian itu dengan gambar emoji. Oke, silakan gambar emoji. Ungkapkan perasaan kalian lewat emoji.
Saya remote. Oke, kalian bisa angkat gambar emoji kalian ke atas. Silakan gambar apa, angkat gambar emoji kalian. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa pulang. Sedia berdiri. Beri salam. Woi, dari mic Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggal.